Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Kesno, mohon maaf, ini kamera saya ketinggalan di rumah, ini posisi di sekolahan. Iya Bu, udah apa? Yang penting sudah bisa gabung dan mengikuti kegiatan ini. Ini saya lihat Terima kasih, Pak. sudah 7 peserta ya. Sudah bisa dimulai, Prof? Ya saya kira bisa ya, ini sudah banyak yang gabung. Prof, saya pakai 2 akun, soalnya laptopnya itu mic-nya nggak bisa. Enggak apa-apa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua ya. Alhamdulillah di akhir kegiatan perkuliahan semester ini kita masih bisa berjumpa dalam perkuliahan secara virtual, dan selama saya cuti saya kira kegiatan pembelajaran masih tetap berlangsung ya. Jadi Anda sudah bisa untuk melakukan pembelajaran secara mandiri ya, dengan penugasan yang sudah kita rencanakan bersama dulu ya. Jadi ada presentasi dan diskusi. Sekarang kita coba cek ya. Bentar. Untuk kegiatan yang sudah kita jalankan. Ya, kita lihat ini untuk bentar, ini untuk kurikulum. Di antara yang sekarang gabung di Zoom meeting ini, apakah ada yang belum presentasi, Bapak Ibu? Saya, Prof, yang belum, Prof. Ini mau presentasi nanti. Saya juga belum, Prof. Prof mau melaporkan bahwasannya yang sudah mulai presentasi itu Bu Sri Wahyuni, B, terus Idana Listiana, lalu Ya. Sri Yunani, sekarang Bu Sri Wahyuni. Pak Sumartono sudah, Bidana. Ya Pak Sumartono, dan Pak itu ya, Pak siapa Bu? Pak Tres belum. Jadi masih kurang banyak, Prof, ini gimana? Ya, masih kurang banyak, Prof. Kuliah kita tinggal sekali lagi ya. Enggak. Itu masih Minggu kurang depan. banyak yang presentasi, Ya. Prof. Jadi gini saja, usahakan semua presentasi. Kalau kita bisa menyelenggarakan secara bersama begini akan lebih baik. Tapi kalau nanti sampai batas waktu belum bisa terselenggara, dilampirkan saja presentasinya ya dalam bentuk ya video presentasi. Tapi untuk hari ini ya
Bu Sri Wahyuni kelihatannya sudah siap untuk presentasi. Nah, oleh karena itu kita berikan kesempatan. Jadi pembelajaran di kegiatan semester ini saya rasa kita hanya semacam pengayaan atau pendalaman. Saya rasa untuk model-model pembelajaran itu sudah suatu kegiatan yang diimplementasikan oleh Bapak Ibu sekalian, hanya saja mungkin implementasinya masih perlu pelurusan. Ya, pelurusannya apa? Ya, gunakan sintak dan semacam lingkungan belajar, ya, sebagaimana dianjurkan dalam buku itu. Ya, dari secara konseptual itu yang seharusnya dimunculkan di dalam pembelajaran. Nah, saya rasa eh, Bapak Ibu sekalian sudah mulai mencermati secara seksama tentang model-model pembelajaran itu. Nah, dari diskusi yang kita lakukan, presentasi yang dilakukan oleh teman Anda itu sebagai bahan refleksi. Jadi kalau misalnya ditawarkan suatu model, Ibu berusaha untuk merefleksi, memikir kembali. Oh, saya kalau menerapkan model itu sudah sesuai atau belum? Ya, kalau belum, belumnya di mana? Mana yang perlu mendapatkan penguatan, mana yang terlewat dari model yang saya terapkan. Nah, itu ada acuan konseptual yang bisa dilakukan. Nah, sekarang kita ikuti saja presentasi dari Bu Sri Wahyuni. Ya. Nah, Bu Sri Wahyuni pengen presentasi secara langsung atau memutar video yang sudah dikirim, Bu? Secara langsung, Prof. Belum buat Kalau video. secara langsung nanti eh, selama berlangsung proses presentasi dan diskusi, itu nanti di record saja ya, nanti Oke, Prof. direkam. Nah, setelah selesai hasil rekamannya dilampirkan ya, di eh, forum yang Ibu gunakan. Ya, jadi nanti di forum itu ada hasil eh, review atau rangkuman, kemudian PPT-nya dan video presentasi dan diskusi. Ya, jadi eh, untuk share screen bisa ya, Oke, Prof. semua bisa share screen lah. Nggak, Bisa, maksudnya Prof. peserta gini nih yang bisa share screen tidak hanya satu orang, mungkin semua bisa lakukan share screen. Ya, jadi eh, silahkan Bu, atau dicoba dulu di share screen bisa enggak. Yang lain saya harapkan untuk mencermati dan ini mengkritisi apa yang disampaikan oleh Bu Wahyuni. Silahkan Bu. Oke, Prof. Baik, izin ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Sudah terlihat, nggih? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya ingin mereview tentang model of teaching. Jadi buku of teaching 5 edition chapter 7 role playing, studying social behavior and values. Nah, di sini buku model of teaching-nya saya mengambil chapter 7 role playing.
Oke, lanjut. Nah, dalam materi pembelajaran inovasi model-model pembelajaran SD, Lectures DR Sukesno MPD. Reviewer Sri Wahyuni A 112123001. Dalam buku identity seperti ini ya, bukunya, modelnya seperti ini. Jadi saya judulnya di sini Model of Teaching 5 Edition. Writernya Bruce Joyce and Marsha Well. Kemudian kategori reference books. Field Pedagogic and Teaching, ISNB number 81 strip 203, strip 1174, strip 4. Page 89 sampai 107. Jadi chapter 7 role playing. Years of publication 2003, type of book non-fiction. Jadi model bukunya seperti ini. Tentunya yang sama dengan saya pengambilan mereview buku di sini ada banyak teman-teman pasti sudah buka semua dan di sini saya bagian di chapter 7-nya. Oke, lanjut. Definition of role playing. Di sini role playing is an instructional strategy that allows students to explore realistic situations by interacting with other people in a managed way to develop experience and trial different strategies in a support environment. Di sini purpose can enhance empathy, problem solving skills, and social interaction. Nah, di sini maksudnya, jadi untuk definition role playing. Jadi role playing ini adalah bermain peran. Di sini saya mengambil inti-inti sarinya saja. Setelah saya review, saya mengambil inti sarinya dan saya menyesuaikan karena bukunya itu dalam bentuk bahasa Inggris, jadi saya memberikan review itu juga bahasa Inggris. Tapi setidaknya teman-teman pasti paham nanti maksudnya di sini. Nah, jadi role playing ini itu merupakan strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi situasi realistik ya. Jadi realistic situation dengan berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang terkelola untuk mengembangkan pengalaman experience dan mencoba berbagai strategi dalam lingkungan yang didukung. Jadi maksudnya seperti itu. Kemudian di sini tujuannya itu untuk meningkatkan empati. Kemudian problem solving skill itu untuk keterampilan memecahkan masalah dan interaksi sosial. Nah, di sini salah satu definition of role playing, bermain peran. Jadi intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini objective of role playing. Jadi tujuannya role playing ini saya mengambil intisarinya di sini ada 4. Jadi yang pertama adalah develop communication skills. Jadi yang pertama itu bisa mengembangkan keterampilan komunikasi. Itu tentu kalau kita bermain peran itu pasti komunikasi itu yang utama. Kemudian yang kedua itu foster empathy and understanding. Di situ menumbuhkan empati dan pengertian. Itu saling keterkaitan ya. Kemudian yang ketiga, encourage active learning. Jadi mendorong pembelajaran aktif. Jadi kalau bermain peran otomatis pasti dalam pembelajaran itu pasti sangat aktif anak-anak. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat di sini enable practice of real life scenarios. Nah, jadi aktifkan praktek skenario dalam kehidupan nyata. Jadi seolah-olah anak kalau menggunakan metode ini itu anak harus terjun langsung dan anak harus merealisasikan diri anak itu dengan nyata gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya itu memang benar-benar membuat anak itu malah lebih berani dan tampil pede. Insya Allah seperti itu.
Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang key component of role playing. Jadi komponen utama permainan bermain peran itu di sini. Di sini saya ambil, oh sorry ini belum saya ganti. Ada 5. Ada 5 di sini. Yang pertama itu skenario. Kemudian di sini rules. Kemudian yang ketiga briefing. Kemudian yang keempat interaction. Kemudian yang kelima ini debriefing. Nah, artinya salah satunya di sini yang pertama di sini skenario. Tentu pasti kalau bermain peran itu pasti harus awal pasti kita harus menyusun skenario di sini ya. Situasi atau masalah realistis untuk dieksplorasi. Pastinya kita harus melihat dan situasi dan masalah yang akan kita gunakan nanti dalam bermain peran. Kemudian yang kedua rules. Di sini rules itu perannya. Perannya di sini karakter or position students will assume. Di sini karakter atau posisi yang akan diambil oleh siswa. Jadi nanti pembagian karakter pastinya. Kemudian yang ketiga briefing. Briefing di sini pengarahan. Pasti guru akan memberikan pengarahan. Preparation phase where students understand the context and their rules. Jadi tahap persiapan di mana siswa memahami konteks dan perannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk yang keempat, interaction. Interaction di sini the enactment of the scenario. Jadi pemberlakuan skenario. Kemudian yang kelima di situ debriefing. Jadi debriefing itu pembekalannya. Pembekalannya itu jadi reflecting di sini merefleksikan on the role playing. Jadi merefleksikan pengalaman bermain peran untuk memperoleh hasil pembelajaran. Seperti itu. Kita lanjutkan di sini untuk step in implementing role playing. Jadi untuk langkah-langkah penerapannya, penerapan bermain peran di sini ada 5 di sini. Yang pertama preparation, kemudian introduction, rule assignment, enactment, and debriefing. Ini hampir sama tadi, cuma ini lebih ini langkah-langkahnya lebih detail lagi gitu. Jadi yang pertama pasti preparation, berarti select the scenario and rules. Jadi pilih skenario dan perannya. Kemudian yang kedua introduction, di sini explain the objective and context to student. Jadi di pendahuluan di sini itu menjelaskan tujuan kemudian rule assignment-nya di sini, penetapan perannya di sini, assign rules and explain expectations. Jadinya penetapan peran dan Mohon maaf Bu Sri Wahyuni suaranya. Sri Wahyuni mungkin suaranya bisa ganggu dalam presentasi. Aktifkan dulu. kita lanjutkan the skenario. Jadi pemberlakuannya di sini siswa memerankan skenario. Kemudian yang kelima the briefing, discuss and analyze the experience. Jadi didiskusikan dan menganalisis pengalaman tersebut setelah kegiatan itulah langkahnya. Nah, ini salah satu contohnya adalah kalau seadanya kita sebagai guru ini di kelas, salah satunya pasti pertama tadi preparation ya. Jadi guru itu harus membuat sebuah skenario.
yang akan dipertunjukkan di dalam kelas. Jadi guru sudah mempersiapkan. Kemudian guru meminta siswa untuk membuat grup untuk mengimplementasikan bermain peran. Tuh. Kemudian setelah itu guru mengutarakan dengan gamblang tentang kompetensi yang harus diraih pada aktivitas pembelajaran bermain peran ini. Jadi guru menjelaskan terlebih dahulu. Selanjutnya guru akan menunjuk siswa untuk memperagakan sebuah peran sesuai dengan skenario yang sudah dibuat tadi. Nah, selanjutnya di siswa itu yang berada di dalam grup belajar diminta untuk mengamati kinerja siswa yang sedang mempertunjukkan bermain peran. Jadi semuanya siswa itu aktif, yang bermain peran atau yang memperhatikan. Nah, selanjutnya dalam grup belajar siswa di situ itu diminta untuk membuat dan mempresentasikan kesimpulan yang berlandaskan skenario yang telah dimainkan oleh grup belajar lain. Nah, pada tahap akhir, guru akan membuat kesimpulan dari aktivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi, guru mengutarakan kesimpulan yang mudah dan bisa dipahami siswa dengan baik. Jadi, semua siswa akan berperan aktif kalau kita memakai metode role playing ini. Jadi, yang nggak kebagian bermain peran, siswa disuruh mengamati dan memberikan masukan atau memperhatikan apa yang diperankan siswa yang tampil seperti itu. Itu contohnya, salah satu contohnya yang kita lakukan jika bermain peran di kelas. Oke, kita lanjut di sini. Jadi benefit of role playing di sini manfaatnya. Di sini saya ambil 4 manfaatnya. Jadi yang pertama adalah enhance engagement and motivation. Jadi meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Kemudian yang kedua, promotes critical thinking and decision making. Jadi itu bisa mempromosikan pemikiran kritis dan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, improve social skills and teamwork. Jadi bisa meningkatkan keterampilan sosial dan kerja kelompok, teamwork. Nah, kemudian yang keempat, provides a safe environment to practice and learn from mistakes. Jadi menyediakan lingkungan yang aman untuk berlatih dan belajar dari kesalahan. Seperti itu. Itu manfaatnya. Kemudian saya lanjutkan di sini teachers role in role playing. Nah, untuk teachers rules in role playing di sini itu tantangannya di sini fasilitator di sini itu try the activity without dominating it, ya. Jadi fasilitator itu memandu aktivitas tanpa mendominasinya. Jadi mendominasi jalannya bermain peran tadi. Kemudian yang kedua itu observe, monitoring interaction and provide feedback. Jadi untuk pengamat itu memantau interaksi dan memberikan umpan balik. Tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian support and encourage participation and ensure a respectful atmosphere. Nah, di sini itu pendukungnya di sini itu mendorong partisipasi dan memastikan suasana saling menghormati. Jadi dalam suasana bermain peran itu ya kadang kan ada sorak-sorakan. Nah, ini teachers rule-nya itu harus dikendalikan oleh guru dan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, contoh role playing skenario. Di sini ada contoh skenario role playing bermain peran. Yang pertama adalah historical reenactment. Nah, di sini peragaan ulang sejarah. Jadi menceritakan tentang sejarah dan anak-anak disuruh bermain peran seperti itu. Kemudian yang kedua, conflict resolution exercise. Di situ latihan resolusi konflik. Kemudian yang ketiga, workplace simulation.
Jadi simulasi di tempat kerja, contoh ya kayak di dalam kelas atau seperti apa intinya dalam ruang. Kemudian yang keempat, customer service training. Jadi untuk pelatihan layanan pelanggan. Nah, contoh kayak menjual atau apa itu bisa dimasukkan dalam contoh role playing skenario. Seperti itu. Nah, selanjutnya case study. Di sini successful role playing in classroom. Jadi dalam studi kasus yang saya teliti di situ, ya salah satunya itu permainan peran ini sukses di ruang kelas. Jadi contohnya di sini, describe a specific instance where role playing was effectively used in a classroom setting. Highlight the scenario, rules, outcomes, and feedback. Jadi yang sudah dijelaskan tadi. Jadi contohnya di situ jelaskan contoh spesifik di mana permainan peran digunakan secara efektif di ruang kelas dan menyoroti skenario, kemudian peran, hasilnya, dan umpan baliknya. Itu studi kasusnya. Selanjutnya yang tips for effective role playing. Di sini tipsnya, tips bermain peran yang efektif. Ya, saya mengamati dalam buku itu ada sedikit menjelaskan tentang tips-tipsnya, tapi ini saya menyimpulkan dengan kata-kata sendiri. Yang pertama itu clearly define objective and outcomes. Jadi di sini itu tentukan dengan jelas tujuan dan hasil. Jadi tujuan dan hasilnya ditentukan. Kemudian yang kedua, ensure scenarios are relevant and realistic. Jadi pastikan skenario itu relevan dan realistis. Kemudian yang ketiga, provide ample time for preparation and debriefing. Jadi sediakan waktu yang cukup untuk persiapan dan pembekalan. Pastinya harus mempersiapkan diri, itu penting. Nah, selanjutnya yang keempat, foster a supportive and inclusive environment. Jadi di situ menumbuhkan lingkungan yang suportif dan inklusif seperti itu. Nah, oke, untuk akhirnya conclusion, recap the importance of role playing as teaching strategy. Kemudian di situ itu yang kedua, emphasize the skills and benefits it brings to students. Dan yang ketiga, encourage educators to integrate role playing into the teaching practice. Jadi kesimpulan yang pertama di sini saya ambil dari dari review buku itu. Yang pertama itu jadi rekap pentingnya bermain peran sebagai strategi pengajaran. Itu penting sekali karena anak bisa langsung terjun langsung gitu, langsung melakukan kayak hal secara nyata gitu. Kemudian yang kedua, tekankan keterampilan dan manfaat yang diberikan kepada siswa. Emphasize the skills ya, keterampilan, tekankan keterampilan dan manfaat yang diberikan kepada siswa. Tuh. Kemudian yang ketiga, mendorong para pendidik untuk mengintegrasikan permainan peran ke dalam praktek pengajaran mereka. Ya, jadi kesimpulan dari review yang saya dapat ini, saya mengambil 3 kesimpulan ini. Nah, seperti itu. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sri Wahyuni yang sudah mempresentasikan ya, review buku. Ya, saya kira sudah sangat lengkap ya apa yang disampaikan, dan ini mungkin menarik perhatian dari
yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya kira sudah paham semua, Prof. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Karena hari ini ada 2 orang yang tampil gimana, Prof? Ya, kita diskusikan dulu ya, biar ada semacam perspektif dari teman yang lain. Mungkin Bu Sri Rintintim gimana? Masih bergabung? Bu Sri Rintintim masih bergabung? Prof. Nggih. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan apa yang telah diulas oleh Bu Wahyuni tadi? Nggih, terima kasih Prof. Ya, silakan. Untuk menanggapi pemaparan dari Bu Sri Wahyuni, pemaparannya sudah sangat jelas. Untuk contoh-contohnya juga sudah dijelaskan secara real, ya, diberikan contoh yang nyata untuk diterapkan di pendidikan. Mungkin yang saya masih mau tanyakan ini Bu ya, untuk role playing ini dia apakah mainnya itu harus berkelompok atau bisa secara individu gitu, Bu Sri Wahyuni? Oke, terima kasih Bu atas Terima pertanyaannya. kasih. Namanya juga role playing, nggih, bermain peran. Kalau nanti sendiri itu kayaknya enggak sih Bu. Pastinya kelompok itu Bu. Seperti itu Bu Sri, kelompok Bu Sri. Harus ada lawannya gitu Bu Sri. Gitu. Kalau ini Bu ya, kalau apa namanya kita main, kalau misalnya di desa itu namanya pasaran ya, apakah itu juga termasuk role playing Bu? Itu dalam pembelajaran, nggih. Bisa juga. Terus untuk kalau yang satu lagi, misalnya kita kalau apa namanya mainan yang masak-masakan mini itu loh Bu, itu kan bisa dimainkan kita sebagai pemerannya, maksudnya kita yang memainkan, ada mainan kecil-kecil gitu, jadi kan kita mainnya itu sendiri Bu, tapi perannya itu dan nanti ada miniaturnya lah, itu juga termasuk role playing atau tidak? Bermain sendiri. Itu sepertinya kok beda ya. Emang itu ini kan itu ya, ini model of teaching-nya ini dalam pembelajaran. Nggih, kalau itu kayaknya mereview itu ya. Berarti itu tidak tercover dalam role playing ya? Sepertinya belum Bu Sri. Kalau di jenjang TK, PAUD itu kan ada main peran mikro sama main peran makro. Kalau makro itu kita sendiri yang berperan, gitu. Terus kalau mikro itu nanti kita mainan kayak bongkar pasang itu loh Bu. Jadi kita ada mainan kecil-kecilnya itu. Iya. Nah, kalau yang model mikro itu kan bisa sendiri, perorangan kan bisa. Itu berarti tidak termasuk dalam role playing, nggih? Nggih, belum. Nggih, terima Bu kasih. Sri Rintintim ngajarnya di jenjang apa Bu? Di TK Bapak. Oh ya, sudah pernah menerapkan model pembelajaran ini? Iya Bapak. Jadi kalau di TK itu kan modelnya kan kita ngajarnya bermain, nggih. Jadi ya untuk pembelajaran kita itu kemasannya setiap hari pakai metode bermain. Jadi ganti-ganti modelnya. Ya, jadi
kalau kita cermati dari apa yang telah dipresentasikan oleh Bu Sri Wahyuni tadi, cakupannya luas, asal di sana ada bermain peran dalam arti skop yang kecil maupun besar, ya, tetap bisa masuk kategori di sana asalkan menggunakan langkah-langkah atau semacam sintak bagaimana disampaikan oleh Bu Sri Wahyuni tadi. Ya. Tentang isinya apa? Nah, ini mungkin pada masing-masing jenjang pendidikan tentu berbeda. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran itu kan mesti ada orientasinya. Orientasinya apa? Misalnya pengalaman. Pengalaman apa yang akan diberikan di dalam pembelajaran? Mungkin tujuan apa yang ingin dicapai gitu. Ya, jadi tidak dibatasi oleh berapa banyak peran itu dilakukan. Ya, jadi dalam pembelajaran walaupun yang bermain peran itu satu, bukan berarti yang belajar hanya satu. Ya, tadi kan ada pengamat, ada penyokong, supporter. Nah, itu juga memiliki peran. Ya, jadi misalnya kalau hanya satu orang boleh, ya, misalnya satu orang suruh memerankan bagaimana, ya, katakanlah pejuang Indonesia, Bung Tomo membakar semangat perjuangan untuk mengusir agresi militer Belanda. Nah, ini mungkin yang orasi hanya satu orang, tapi yang lain mengamati, memberi support, ya. Tapi peran dominannya hanya ada pada satu orang dan nanti didiskusikan. Memang pada umumnya bermain peran ini dibentuk dalam skala yang kompleks besar, ya, dibuat skenario tadi kan gitu, ya itu. Nah, ini satu pertanyaan dari saya, Bu Sri Wahyuni. Kira-kira dengan kurikulum Merdeka, ya, yang mana mungkin bisa menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu kegiatan belajar, kira-kira cocok untuk pelajaran apa, Bu, yang role playing ini? Sepertinya banyak sih, Prof. PKN Ya. bisa, bahasa Indonesia bisa. Kalau misalnya matematika itu bisa enggak? Matematika kayaknya bisa, Prof. Kayak kita jadi penjual sama pembeli itu kan Ya, bisa. jadi sebetulnya ini satu model pembelajaran yang di era sekarang ini mungkin sangat diperlukan dan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan diri siswa. Jadi kalau kita misalnya mengacu pada tren pembelajaran sekarang, ya, harus mengembangkan C4, ya, itu rasanya semua ada di situ, ya. Komunikasi mesti ada, kolaborasi mesti ada, ya. Kemudian creative thinking, critical thinking, itu juga mesti ada di situ. Ya, kalau tidak ada kreatif, ya mungkin role playing-nya nggak akan bisa optimal. Nah, kan dibutuhkan kemampuan-kemampuan kreatif. Ya, ya memang setiap jenjang pendidikan kemampuan siswanya macam-macam. Ya, untuk jenjang pendidikan tinggi mungkin skenario misalnya, yang nyusun skenario sudah mahasiswa, ya. Jadi peran katakanlah pendidik atau guru, nah ini dari ketiga peran itu tadi yang sudah disebutkan, peran guru tadi kan ada tiga, porsinya juga berbeda-beda, ya. Untuk jenjang prasekolah ya mungkin peran gurunya masih harus sangat dominan, jenjang pendidikan dasar mungkin masih dominan juga, menengah mungkin berkurang, tinggal ini memberikan dukungan, ya. Jadi ini dalam penerapannya saya kira ya sangat
ditentukan oleh kemampuan peserta didik, ya. Peserta didiknya kayak apa, kemampuannya. Nah, guru mengambil perannya di mana. Nah, ini tentu disesuaikan dengan konteks pembelajaran dan sosial support, ya. Di dalam model pembelajaran kan itu yang harus dipertimbangkan, ya. Jadi saya kira model pembelajaran ini, ya, katakanlah kalau bisa dikemas dengan cara yang baik akan membawa manfaat yang lebih besar pada diri siswa. Kenapa? Karena nanti siswa itu menghadapi realitas, ya. Jadi sekarang paradigma pendidikan sudah berubah drastis. Bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan, tapi justru soft skill, ya, yang paling diutamakan di dalam belajar. Karena dengan soft skill yang baik, mereka akan mampu belajar dengan optimal, ya. Saya kira itu, Bu, ya. Jadi nanti presentasi yang disampaikan tadi dan mungkin video presentasinya diunggah di forum yang sudah Anda pilih, ya. Oke, Prof. Ya, berikutnya atau mungkin ada yang ditanyakan, Bu Wahyuni? Sudah cukup, Prof. Ya, silakan yang lain, siapa yang akan presentasi? Saya, Prof. Bu Nur Nur. Hayati. Ya, Ya, Bu, tadi Bu. juga saya mau tanya, Oh, maksudnya yang tanya. seperti Ya. yang jenengan tanyakan itu khususnya untuk mapel apa, untuk Guru Merdeka, tapi Pak Krisna sudah tanya. Mungkin apakah bisa dimasukkan dengan semua tema atau tema tertentu nggih Prof ngoten niku untuk model role playing. Kalau saya nggih, saya kira kok enak Prof, maksudnya di sini kan maksudnya semua siswa itu sepertinya dari penjelasan Bu Ayu itu memiliki peran nggih Prof nggih. Memiliki Ya. peran, jadi semua siswa itu aktif. Mungkin kalau kalau nanti kita mencoba mempraktekannya dari hasil diskusinya itu sepertinya dari pengamatan kita saya juga belum mempraktekkan ya Prof. Jujur saja saya juga belum itu kok berjalannya kondusif. Apakah itu juga untuk misalnya bahasa Indonesia, PKN, matematika itu apakah bisa dikaitkan dengan kerja kelompok untuk semua tema atau kita harus mencari tema yang cocok dengan tema atau materi yang cocok dengan role playing itu, Prof. Nggih, niku mawon, Prof. Hanya mohon maaf. Saya kira pinter-pinternya guru, Bu, ya. Pinter-pinternya guru untuk mengemas role playing ini di dalam pembelajaran. Jadi misalnya pengen diisi muatan bahasa Indonesia, ya saya kira nanti penekanannya di sana, ya. Di dalam role playing itu konten kebahasaannya yang menjadi fokus perhatian, bagaimana membuat pertanyaan yang baik, bagaimana memberikan penjelasan yang baik, bagaimana membuat kalimat yang baik. Nah, nanti dari sana di dalam diskusi bisa masing-masing dianalisis, ya. Pertanyaannya sudah sesuai atau belum, jawabannya sudah memberi penjelasan yang bagus atau belum. Mungkin kalau misalnya nanti dikaitkan dengan struktur kalimatnya sudah berupa kalimat sempurna atau belum, penggunaan kata-katanya atau tata bahasanya sudah bagus atau belum, ya. Jadi mungkin ke arah sana, Bu. Jadi masalah konten itu pinter-pinternya guru untuk mengemasnya, ya. Nah, walaupun tadi masing-masing jenjang tentu memiliki karakter yang berbeda. Apalagi di era sekarang ini misalnya kalau Anda tanya nih mahasiswa jurusan bahasa misalnya. Nah, ini tren sekarang itu semacam itu. Itu jadi kompetisi-kompetisi yang berlabel nasional, ya. Buat film pendek, nah itu kan bermain peran juga misalnya. Nah, nanti yang dinilai unsur-unsur, ya, komunikasinya, kolaborasinya,
kreatif thinkingnya, critical thinkingnya, ya, di samping kaidah-kaidah kebahasaan. Saya kira tidak hanya bahasa Indonesia saja, bahasa Inggris, mungkin ada bahasa Jawa, pengen bahasa Arab misalnya, ya, mungkin dari yang tingkatannya misalnya masih sekolah dasar ya Pak, guna kontak-kontak yang sederhana, ya, mungkin percakapan yang lazim ditemui di khalayak umum gitu. Jadi saya kira sangat fleksibel ya. Jadi pembelajaran yang dikemasnya dengan bermain peran. Ya. Nah, kenapa saudara? Sebetulnya Oke, terima kasih kita Prof itu kan penjelasannya. sebenarnya memegang peran masing-masing. Ya. Saat sekarang ini pun kita juga perannya apa? Saya mengkoordinasi kegiatan pembelajaran ini. Ada yang presentasi, ada yang mengamati. Nah ini kita nggak mungkin akan tanya kalau kita nggak berpikir kritis. Ya, kita nggak mungkin akan bisa bertanya kalau nggak memiliki kemampuan berkomunikasi. Gitu. Kita mungkin kemampuan berkolaborasi juga diperlukan. Ya, kolaborasi untuk membuat laporan bab ini satu dengan yang lain, ada pembagian, ya. Tuh mungkin ada yang kesulitan ditanyakan. Ya. Nah, ini saya kira itu Bu, Bu Nur Hayati. Iya, Yang lain, Prof, matur suwun. ya, yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Kalau ada pertanyaan gini, mungkin lebih sederhana lagi. Kira-kira role playing dengan simulasi itu sama atau tidak dalam pembelajaran? Kan ada pembelajaran dengan metode simulasi dan ini ada role playing, sama nggak simulasi dan role playing? Menurut saya kok sama, Prof. Sama, ya. Cuman kalau biasanya kalau simulasi itu tidak berbicara gitu, Prof ya. Ya, yo simulasi macam-macam. Ada Ya, ya? ya, Setahu saya kok gitu. Sama sih, Prof, peran role playing sama simulasi, Prof. ya, sama. Ada bedanya enggak? Nah, kalau konteksnya memang di sana juga ada peran-peran yang harus dijalankan oleh masing-masing pemeran atau komponen. Ya. Tapi ya, antara simulasi dan role playing mungkin ini ada semacam pembedanya. Kalau simulasi itu memang benar-benar hanya ya etok-etokan, ya. Jadi kalau misalnya ini role playing bisa kesungguhan, ya, kesungguhan pengen menjelaskan sesuatu pada yang lain. Tapi kalau simulasi sebetulnya sudah jelas tapi dijelaskan, ya gitu, ya. Jadi kalau simulasi itu cenderung di sana ada unsur hanya Pura-pura. katakanlah ini, Diatur gitu, Prof. ya. Jadi gini, kasusnya itu sebetulnya tidak terjadi sesungguhnya, ya. Nah, makanya simulasi, ya. Dan konteksnya itu ya hanya pura-pura, ya. Misalnya simulasi belajar. Nah, itu yang diajar bukan siswa, ya, yang diajar temannya sendiri. Nah, yang seharusnya tidak diajar harus podo ngerti nih, tapi etok-etokan ngajar, ya. Itu Formalitas, Prof. simulasi. Ya, tapi kalau bermain peran ya memang memerankan sesuatu yang harus dikritisi itu tadi. Ya. Jadi ada unsur yang pembedanya walaupun kelihatannya sama, tapi esensinya berbeda. Ya, Iya, Prof. ya. Jadi konteksnya tidak terjadi secara itu. Jadi misalnya kalau misalnya ada simulasi penyelamatan korban bencana.
nggak terjadi bencana di sana, hanya etok-etokan saja. Ya, simulasi pembebasan Sandra misalnya. Ya, Soalnya nah, kalau simulasi itu kan mengulang, Bro. ya itu ya namanya simulasi itu intinya etok-etokan, Iya, ya, mengulang hanya soalnya. Mengulang berpura-pura. kejadian, Nah, jadinya ya konteksnya tidak terjadi. Ya, tapi kalau itu terjadi, nah itu yang akan dilakukan seperti itu. Ya. Tapi kalau bermain peran, mungkin di sana ya mendekati yang sesungguhnya. berjalan. Ya esensinya saya kira bisa menangkap lah antara simulasi dengan role playing. Oke, Bro. Ya ada lagi yang hari ini mau presentasi, silakan satu lagi. Waktunya masih cukup. Bu Sri, mau presentasi Bu Sri? Saya minggu depan Bu ini lagi di rumah Mbak anak-anak liburan. Ya ini kita sampai dengan 13.50 masih setengah jam lagi ya. Jadi ini kita cek saja ya. Jadi untuk kegiatan perkuliahan kita ini ya, yang sudah mengumpulkan dan belum nanti bisa dicek di sini ya. Jadi bentar. Ya untuk Bu Sri Wahyuni tidak apa-apa, nanti bisa dibuat tersendiri. Ya. Ya. Ini yang presentasi waktu tidak dengan saya sudah disertakan belum? Itunya apa? Sudah dikumpulkan, Bro. Ya, dikumpulkan di forum Google Classroom ya. Iya, Bro, sudah. Ya ya. Ya. Saya rasa ini baterainya mau habis. Ya. Jadi dilengkapi bagi yang belum ya, terutama video presentasinya ya, biar saya bisa cross check untuk apa yang sudah disampaikan ya. Dan untuk yang belum ya segera diselesaikan ya, karena ya kita ngajunya ke sana nanti ya. Mohon maaf, Bapak. Ya silakan Bu. Ya, mohon maaf sebelumnya. Kemarin itu tugasnya Bu Sri Yunani, beliau di Google Classroom-nya ada masalah. Kemudian saya mencoba membantu mengunggah tugasnya di saya, Prof. Oh, Untuk gitu. Bu Sri Yunani. Oke. Diaktifkan lagi kan nggak apa-apa, bisa ya. Jadi nanti Google Classroom-nya di apa yang penting memperbaiki itu saja akun Oke, Google-nya kelihatannya emailnya yang bermasalah kemarin itu, Bapak. ya. Jadi Pakai email kemarin yang lain nggak apa-apa, pakai Email email belajar yang ID ya, lain Bu, nanti ya? gabung lagi nggak apa-apa, nanti akan ada Oke. Tapi itu maaf kemarin sudah saya unggah Bapak untuk tugasnya ya. Bu Nggak Yuna. apa-apa Bu. Oke. Genggung Bapak. Nah, ya saya kira nggak apa-apa, yang penting ada, nanti kan dilihat identitasnya, nama, NPM. Nah, kita di kelas ini kan hanya berapa yang
11 mahasiswa ya Bu sampai dengan yang sekarang. 12, Prof. 12. 12 ya. Ya enggak, identifikasinya enggak terlalu sulit ya. Saya bisa lihat ya. Untuk ya kita coba lihat yang dari sini mungkin ya, nanti saya bisa cek dari sini ya. Untuk presensi ya mungkin saya juga selama nggak ngisi nggak bisa ngisi presensi. Nanti saya mintakan tolong sama admin saja untuk isinya ya. Jadi di siang mungkin kita cek sama. Mohon jauh, Prof. Tentang Ya, silakan. UASnya itu nanti ikut dalam bentuk apa, Prof? Ya, seperti biasa saja. Jadi nanti ada beberapa soal untuk dijawab dan jawabnya bisa open book saja. Ya. Materinya ya apa yang sudah kita bahas dalam perkuliahan. Kita ngikuti penjadwalan nanti yang akan disampaikan oleh admin ya, diikuti saja. Kalau misalnya harus dikerjakan di kampus, yang ikuti di kampus. Kalau misalnya bisa take home, ikuti saja. Ya. Oke, Prof. Jadi apa yang sudah kita pelajari. Nah ini kita masuk ke siang mungkin ada kendala. Ya. Ini tidak bisa connect. Nah ini. Ya nanti, nah ini. Ya koneksinya kurang lancar ya, kita nggak bisa ngecek. Saya kira untuk kuliah hari ini kita sampai di sini saja ya. Kita akhiri untuk perkuliahan kita hari ini, dan untuk yang minggu depan saya harapkan kita sudah bisa kuliah yang terakhir dan kita lanjutkan dengan kegiatan yang lainnya. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo.